Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Fikih Al-Asmaul Husna. Baik, buka di halaman 64, kita masuk ke bagian yang ke-31. Masih di pembahasan tentang bahwasanya tidak ada hadis yang pasti, yang kokoh yang menjelaskan tentang makna menghitung nama-nama Allah dalam hadis Abi Hurairah itu. Kita jelaskan juga bahwasanya hadis Abi Hurairah itu melalui 3 riwayatnya, ketiga-tiganya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah karena dhaif. Baik. Pembahasan yang kedua sudah kita ambil kemarin, bahwasanya penjelasan tentang makna menghitung yang disebutkan dalam hadis itu, pahalanya atau ganjaran bagi orang yang menghitung itu adalah masuk dalam surga. Dan masuk dalam surga itu tentu sesuatu yang tawaran yang menggiurkan, ya. Orang akan bersungguh-sungguh untuk merealisasikannya. Walaqad dhanna ba'dun nasi khata'an. Ya, sungguh sebagian manusia mengira dengan pengiraan yang salah bahwasanya al-murada bi isa'i asma'illahi al-muraggab fihi fi hadzal hadits huwa addu al-fadhi tis'atin wa tis'ina isman min asma'illah. Baik. Sebagian orang beranggapan dengan anggapan yang salah dalam memahami bahwasanya dimaksudkan dengan menghitung nama-nama Allah al-muraggab fihi, yang dianjurkan. Muraggab artinya dianjurkan. Yang dianjurkan dalam hadis Abi Hurairah itu adalah addu, menghitung. Ihsa artinya addu, ya. Menghitung lafaz 99 nama dari nama-nama Allah. Wastidharuha fil qalb, menghadirkannya di dalam hati, menampakkan dalam hati. Mereka mengira hanya menghitung kemudian menampakkan dalam hati, wa talaffuz biha fi awqatin muayyanatin makhsusatin, atau melafazkannya, mengucapkannya di waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus, misalkan malam Jumat, malam ini dan sebagainya. Wa rubbama ja'alaha ba'duhum fi jumlati dzikrihi lillahi fi sabahihi wa masaihi. Bahkan bisa jadi ada sebagian orang yang menjadikan nama-nama Allah yang 99 itu dijadikan sebagai zikirnya di pagi hari dan di sore hari, duna fikhin min haula, tanpa ilmu, tanpa pemahaman. Fikih artinya pemahaman, ya. Al-fiqhu bimana al-faham lugatan. Jadi dia jadikan termasuk wiridnya, zikir pagi petangnya, ya, min haula bima'ani, karena mereka tidak memiliki pemahaman terhadap makna hadhil asma al-jalilah al-azimah, ya. Mereka menjadikan itu bagian dari zikir pagi petang, tapi tidak memahami makna dari nama-nama yang mulia dan nama-nama yang agung tadi. Au tadabbura limadlulatiha, atau mereka tidak mentadabburi kandungan-kandungan dari nama-nama tadi. Au tahqiqu limujibatiha, atau merealisasikan, mewujudkan hal-hal yang diwajibkan oleh nama-nama tadi. Misalkan As-Sami, Maha mendengar. Konsekuensi dari As-Sami ini bahwasanya kita tidak boleh berbuat maksiat karena Allah Maha mendengar. Nah, gitu maksudnya. Ya, jadi tidak, orang-orang itu hanya mengucapkan, melafazkan saja dalam waktu-waktu tertentu, jadikan wirid harian, tapi tidak mentadaburi dan tidak memahami, tidak mewujudkan konsekuensi dari mustalzamat, konsekuensi dari nama-nama Allah tersut. Au amila bi muqtadayatiha wa mutatallibati, atau dia tidak mengamalkan muqtadayat, ya, sama muqtadayat dari konsekuensi, mutatallabat juga konsekuensinya. Walaqad nabbaha ulama rahimahumullah, para ulama telah mentanbih, memperingatkan. Para ulama telah memperingatkan annahu laisal muradu bi ihsa'i asma'illahi udda hurufiha faqat. Bukan yang dimaksud dengan menghitung nama-nama Allah itu menghitung huruf-hurufnya saja. Bila fikhin laha, tanpa memahaminya. Au amalin bima taqtadihi, atau mengamalkan kandungannya. Bal la budda fi dzalika min fahmi makna, tapi harus memiliki pemahaman terhadap makna nama-nama tersebut. Wal muradu biha fahman sahihan saliman, dan dimaksud di sini adalah pemahaman yang sahih, yang salim, yang selamat dari syubhat, dari kerancuan dalam berpikir. Tsummal amalu bima taqtadihi, kemudian mengamalkan apa yang dikandungnya. Qala Abu Umar
apa ini, lupa mana bacanya, Atol Munaki mungkin ya, Atil Minaki itu, Atil Minaki kalau nggak salah. Rahimahullah mengatakan min tamamil ma'rifah bi asma'illahi ta'ala, di antara kesempurnaan pengenalan terhadap nama Allah dan sifat-sifatnya, allati yastahiqu biha da'i wal hafiz, ya, yang yastahiqu biha da'i, yang berhak bagi seorang dai, orang yang berdoa, wal hafiz, orang yang menghafal atau menjaganya, maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ma'rifatu bil asma'i was sifat, ya, sebagai wal hafizu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ma'rifatu bil asma'i was sifat, yaitu dengan berdoa dan menjaga apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang berkaitan dengan al asma' was sifat. Wa ma tatadammana minal fawaid, juga dia memahami fawaid-fawaidnya yang dikandung oleh nama-nama tadi. Wa tadullu alaihi minal haqa'iq, dan apa yang ditunjukkan dari hakikat-hakikat makna tersebut. Wa man lam ya'lam dzalika lam yakun 'aliman lima'anil asma'. Barang siapa yang tidak mengetahui hal seperti ini, maka dia tidak dikatakan memahami makna dari nama-nama tadi. Wala mustafidan bi dzikriha, dia tidak mendapat faedah dari penyebutan nama tersebut. Ma tadullu alaihi minal ma'ani, sebagaimana yang ditunjukkan oleh makna-makna yang dikandung oleh nama-nama tadi. Tidak mendapat faedah apapun dari penyebutan terhadap nama-nama tersebut. Fanabbaha rahimahullah ila anna tamamal ma'rifah, Atil Minaki tadi mentanbih, memperingatkan bahwasanya kesempurnaan pengenalan terhadap nama-nama Allah allati yanalu biha da'i lillah biha hadza thawab al-azim al-warid fil hadits. Bahwasanya kesempurnaan pengenalan seorang hamba terhadap nama-nama Allah yang dengannya orang yang berdoa kepada Allah mendapatkan pahala yang mulia sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, itu masuk surga. Innama yakunu bil ma'rifati bil asma'i was sifat. Maksudnya itu dengan pengenalan terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa bima tadammanahu min fawaida, juga mengenal apa-apa yang dikandung dari faedah-faedah. Apa faedah-faedah yang dikandung oleh nama-nama tersebut. Wa tadullu alaihi min haqa'iq, atau hakikat-hakikatnya. La adduha faqat, bukan hanya menghitung saja, duna fahmin laha, tanpa memahaminya, au ilmun bima tadullu alaihi wa taqtadi, atau tidak atau hanya mengilmui saja apa yang ditunjukkan dan apa yang dikandungnya. Tidak itu saja ya. Jadi harus menghitung plus paham maknanya juga dan kandungan-kandungannya. Waqad dzakara al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Bada'il Fawaid. Al-'allamah Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau Bada'il Fawaid, anna al-ihsa' asma'illahil husna thalathu maratibah, bahwasanya menghitung nama-nama Allah itu ada 3 tingkatan. Bitakmiliha wa tahqiqiha yanalul 'abdu thawaballahi 'azim. Dengan menyempurnakan 3 tingkatan ini, dengan merealisasikan 3 tingkatan ini, seorang hamba akan mendapatkan, yanalu artinya meraih atau mendapatkan. Karena hamba akan meraih pahala dari Allah, pahala yang besar dari Allah. Al-madhkur fi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqaddim, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lewat. Kenapa perlu kita bahas ini? Bukankah sudah kita katakan di permasalahan yang pertama bahwasanya hadis Abi Hurairah itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, walaupun tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tapi dalam masalah fadhailul amal, itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, ada sebagian ulama mengatakan dalam fadhailul amal itu boleh boleh kita menggunakan hadis-hadis dhaif, tentunya dengan beberapa persyaratan. Baik. Apa 3 tingkatan sebutan Ibnu Qayyim? Al-martabatul ula ihsa' al-fadhiha wa adadiha. Yang pertama menghitung lafaz-lafaz dan angka-angkanya. Ini tentu semua orang bisa ini. Menghitung jumlah nama-nama itu. Lafaz-lafaznya doang dihitung. Tingkatan yang kedua, fahmu ma'aniha wa madlulatiha, memahami makna-makna dan kandungan-kandungannya. Nah, ini tingkatan yang kedua, ada lebih sulit dari yang pertama. Tingkatan yang ketiga, doa Allah biha, berdoa kepada Allah dengan nama tadi. Wa hadza syamilun li du'ail ibadah wa du'ail mas'alah. Ini mencakup doa dalam beribadah dan doa al-mas'alah. Nah, doa al-ibadah dan doa al-masalah. Doa al-ibadah itu doa dalam bentuk ibadah, salat, puasa, zakat, itu mengandung doa di situ. Entah karena doa mukhul ibadah. Inti dari doa itu adalah inti dari beribadah itu adalah berdoa kepada Allah.
Nah, kemudian doaul masalah itu doa di luar ibadah, doa di luar ibadah mahdhah, ya. Doa misalkan antum butuh sesuatu, antum pergi ke masjid, angkat tangan berdoa, nah itu doa al masalah. Baik. Maka tiga tingkatan ini, fa bi tahqiqi hadhil maratibis salasatil azimah. Maka dengan mewujudkan tiga tingkatan yang mulia ini, yatahaqqaqu lil 'abdi al-isa'u li hadzal qadar min asma'illahi al-husna. Maka kalau orang sudah mempraktekkan tiga tingkatan tadi, maka telah terrealisasikan menghitung yang disebutkan di dalam hadis itu, dalam hadis Abi Hurairah itu. Itulah yang dimaksudkan menghitung. Menghitung itu maknanya ada tiga ini, yaitu menghitung lafaznya, memahami maknanya, dan berdoa dengannya. Baik. Walihadal gharadi afrada adadun min ahli ilmi musannafatun khasatun fi addi tis'atin wa tis'ina isman min asma'illahil husna. Walihadal gharad, dan untuk tujuan inilah afroda, ya, afroda artinya menyendirikan, maksudnya dia buat karya terpisah. Sebagian ahli ilmi membuat satu karya terpisah, musannafat khasa, ya, karangan atau karya yang khasah, yang khusus untuk menghitung 99 nama tadi. Ma'adzikri dalailiha, disebutkan dalil-dalilnya, kandungan-kandungannya, wa barahiniha, bukti-buktinya, wa tawdihi ma'aniha wa dilalatiha, menjelaskan makna-makna dan kandungan-kandungannya. Ya. Nah, berdasarkan tujuan inilah para ulama banyak menyusun karya-karya terpisah seperti ini. Ya, di antaranya juga kitab yang kita baca ini, karena kita masih di muqaddimah ini, ya. Ini masih di muqaddimah, ada 18 bab muqaddimahnya. Nah, setelahnya baru kita akan masuk penyebutan masing-masing di nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik itu apa artinya masing-masing, nanti akan ada pembahasannya. Baik. Jadi Syekh Abdul Razak juga di sini mengikuti metode para ulama di sini dengan membuat karangan tersendiri yang membahas tentang bagaimana menghitung 99 nama dengan penyebutan dalil, bukti, dan menjelaskan makna-makna dan kandungan dari nama-nama tersebut. Wa tabiin mujibatiha wa muqtadayatiha, juga dengan memperjelas kandungan keharusan-keharusannya dan konsekuensi-konsekuensi dari nama-nama Allah. Wa ibrazu asariha, dan menampakkan pengaruh-pengaruh baik dari nama-nama tersebut. Wa samaratul amali biha, dan buah yang bisa kita petik jika kita mengamalkan nama-nama tadi. Wa ma'rifatuha, dan bagaimana kalau kita mengenalnya, apa yang kita dapatkan, disebutkan di situ. Ila ghairi dzalika minal fawaidil 'azimah, dan yang lainnya dan seterusnya di antara faedah-faedah yang sangat agung yang berkaitan dengan al-ilmi syarif, ya, dengan ilmu yang mulia ini, yaitu ilmu apa? Allazi huwa ajallul ulum wa arfa'uha sya'nan, ilmu tentang nama-nama Allah. Yang mana ilmu tentang nama-nama Allah ini adalah ajallul ulum, ilmu yang paling mulia, wa arfa'uha sya'nan, yang paling tinggi tingkatannya, paling tinggi keadaannya. Sya'nan artinya keadaan, hal, ya, paling tinggi keadaannya dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, karena syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kemuliaan objek yang dipelajari. Dan ilmu ini fikih al-asma'il husna, itu objek yang dipelajari adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu dia adalah ilmu yang paling mulia. Kalau ilmu akidah itu mempelajari Allah secara umum, tapi ini adalah bagian dari ilmu akidah juga, fikih al-asma'il husna ini. Tauhid al-asma'i was sifat. Baik. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.